Jemaat FJF Citylink Bandung. Welcome to FJF Citylink Online Service. Gimana nih kabarnya? Saya berharap Anda tetap sehat dan tetap semangat ya. Udah kangen banget nih untuk berfellowship bersama. Tapi karena pemerintah menghimbau seluruh masyarakat untuk melakukan social distancing, termasuk Anda dan saya, maka FJF Citylink mengubah format ibadah secara online. Untuk iCare tetap berjalan seperti biasa, bisa dilakukan secara online melalui WhatsApp, Zoom Meeting, atau aplikasi lainnya, supaya kita tetap bisa menguatkan dan tetap bisa bertumbuh bersama. Bagi Anda yang tidak memiliki iCare, bisa langsung menghubungi Bapak Andri. Bagi Anda yang memiliki pokok doa yang ingin didoakan, tim kami siap untuk membantu setiap pokok doa yang Anda miliki. Untuk itu, silakan kirimkan pokok doa pada nomor yang tertera pada layar. Sebelum ibadah dimulai, saya mau bagiin langkah ibadah online. Yang pertama, prepare. Cari tempat yang nyaman dan persiapkan diri dan hati Anda untuk masuk ke dalam hadiratnya. Mari datang kepada Tuhan dengan lapar dan haus akan kebenaran. Yang kedua, connect. Pastikan perangkat atau gadget Anda terhubung ke internet dan buka website pada link yang sudah dibagikan atau buka YouTube FJF Citylink. 3. Praise and respond. Mari memuji Tuhan dengan segenap hati, selalu memberikan yang terbaik dalam menyembah Tuhan walaupun dilakukan di rumah Anda. Dan juga mendengar firman Tuhan dengan baik serta meresponinya. Mari samakan fokus dan visi kita dengan Tuhan. 4. Give your best. Mari berikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan dan perpuluhan yang diberikan kepada Tuhan melalui gereja ini. Yang terakhir, share and repeat. Mari membagikan kabar baik kepada orang di sekitar Anda dan ulangi kembali minggu depan. Mari kita siapkan hati untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Enjoy the online service. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi di ibadah kita pada pagi hari ini. Dan saya percaya pagi ini kita rindu merasakan hadirat Tuhan lebih lagi. Untuk itu mari sama-sama kita satukan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita satukan hati kita untuk menaikkan pujian yang terbaik bagi Raja kita, Raja di atas segala Raja. Mari sama-sama kita satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang besar dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau sampai saat ini Tuhan kami masih boleh bersama-sama beribadah secara online Tuhan di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami percaya Tuhan berkat-Mu tidak terbatas Tuhan oleh apapun Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Kau pagi ini juga rindu menyatakan kuasa-Mu lebih lagi atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Karena kami punya Allah yang luar biasa seperti Engkau, Allah alam semesta, Allah segalanya bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari saudara sama-sama pagi ini kita satukan hati kita naikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Pujian bagi Raja, Raja di segala Raja, atas segala Raja, dan Allah yang luar biasa bagi setiap kehidupan kita. Amin. Mari sama-sama kita boleh bertepuk tangan, boleh menari bagi Tuhan. Kita mau katakan bahwa Tuhan, siapakah Allah seperti-Mu, ajaib perbuatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Amin. Oh, Yesus Tuhan. Mari dengan segenap hati kita katakan, siapakah Allah seperti-Mu? Siapakah Allah yang seperti-Mu, ajaib perbuatan-Mu. Tangan kanan-Mu hancurkan musuh, kemenangan di pihakku. Haleluya Yesus Tuhan. Katakan, siapakah Allah seperti-Mu? Siapakah Allah yang seperti-Mu, ajaib perbuatan-Mu. Tangan kanan-Mu hancurkan musuh, kemenangan di pihakku. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertahta, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu. Pujian bagi Raja, bagi Raja. Mari sama-sama kita boleh
Boleh bertepuk tangan buat Tuhan. Kita menari bagi Tuhan, Raja di atas segala raja. Baik. Haleluya. Sama-sama katakan, gunung tunduk mendengar suaramu. Gunung tunduk mendengar suaramu. Samudra bergelora. Segala bangsa sujud di kakimu. Semua lidah kan mengaku. Kami bernyanyi, ku bernyanyi bagi Engkau yang bertahta. Tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu. Pujian bagi Raja. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertahta. Tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu. Pujian bagi Raja. Pujian bagi Raja. Amin. Mari sama-sama kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita katakan buat Tuhan, siapakah Allah yang seperti-Mu Yesus? Ajaib perbuatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Mari semua bertepuk tangan buat Tuhan. Oh, haleluya Yesus Tuhan. Mari dengan segenap hati kita katakan, ku bernyanyi bagi-Mu Tuhan. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertahta. Tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu. Pujian bagi Raja. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertahta. Tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu. Pujian bagi Raja. Pujian bagi Raja. Oh, pujian bagi Raja. Mari sama-sama kita terus bertepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Oh Yesus Tuhan. Pujian bagi Raja. Haleluya. Kita beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Kita boleh rasakan hadirat Tuhan lebih lagi. Dan biarlah pagi ini Tuhan boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Dengan pujian dengan segenap hati katakan, how great is our God. Sing with me, how great is our God.
our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God. How great is our God. And sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Sing it one more time. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great, and all will see, all will see how great, and all will see how great is our God. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu ya Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Yesus. Kami memuji
Sungguh ajaib Engkau Tuhan dalam kehidupan kami Yesus. Sungguh besar nama-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh ajaib firman-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami Yesus. Dan bila pagi ini firman-Mu Tuhan berkata-kata kepada setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Firman-Mu boleh memulihkan kehidupan kami. Firman boleh mengubahkan kehidupan kami. Firman boleh menguatkan setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu lebih lagi dalam kehidupan kami pagi ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua. Saya bersyukur senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu pada pagi hari ini. Di hari Kamis yang berbahagia, kita boleh duduk diam beribadah kepada Tuhan dalam rangka kita boleh merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan deklarasikan kabar baik. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. People is our mission. Connect with God and make disciple. Greater blessing. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu semuanya, firman Tuhan yang akan saya bawakan pada pagi hari ini, kita dalam rangka memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Judul firman Tuhannya yaitu memaknai kenaikan Yesus Kristus ke surga. Namun sebelum itu saya mau menyanyikan sepotong lagu yang membuat lagu ini sangat bermakna dalam kehidupan kita semuanya, bahwa Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasa kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Ku yakin Tuhan ada hadir di sini, saudara ya. Nah, kenapa saya menyanyikan pujian ini? Itu menandakan bahwa pujian ini merupakan satu dampak daripada kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nanti saudara bisa mengerti kenapa saya memuji ini. Karena saya ada Roh Kudus yang ingin memuji Tuhan pada pagi hari ini. Itulah dampak daripada kenaikan Yesus Kristus ke surga, saudara ya. Karena pada waktu itu Tuhan naik ke surga, kemudian Dia mencurahkan Roh Kudusnya, dan Roh Kudusnya itu ada dalam kehidupan kita semuanya. Nah, Roh Kudus itu yang bekerja dalam kehidupan kita. Pada waktu kita memuji Tuhan, maka Roh Kudus yang menggerakkan kita memuji Tuhan, menyembah Dia. Bapak Ibu semua di rumah masing-masing juga bisa memuji Tuhan. Itu tandanya saudara sudah terima Roh Kudus yang menggerakkan hati Bapak Ibu semua untuk selalu memuji Tuhan.
Nah, hari ini kita mengadakan kebaktian peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Artinya kenaikan Yesus Kristus adalah satu peristiwa yang terjadi 40 hari setelah kebangkitan Yesus, di mana disaksikan oleh murid-muridnya, Yesus Kristus terangkat naik ke surga, melalui langit, kemudian dia hilang dari pemandangan karena tertutup awan, seperti yang dicatat dalam bagian kitab Perjanjian Baru. Nah, selain peringatan kenaikan Yesus Kristus ke surga, kita pun mempunyai dua peringatan yang lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu tentang Yesus Kristus, yaitu peringatan Hari Natal dan kemudian peringatan Paskah. Tetapi untuk kenaikan Yesus Kristus ini, tidak semua negara merayakan atau memperingatinya. Di banyak negara lain, peristiwa ini tidak menjadi hari libur nasional. Tetapi puji Tuhan, saudara, kita di Indonesia diberikan kesempatan libur nasional. Dan pada hari ini, tanggal 21 Mei, kita boleh merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Di samping negara kita dalam posisi hari libur nasional. Nah, kalau kita merayakan hari Natal, itu berbicara tentang kasih Tuhan yang luar biasa diberikan kepada kita. Kemudian kalau kita merayakan Paskah juga, maka itu berbicara tentang kasih Tuhan kepada kita. Dan saya mau katakan bahwa kenaikan Yesus Kristus ke surga ini juga berbicara tentang kasih Tuhan kepada kita, kepada Bapak, Ibu, dan saya, kepada kita semuanya. Dan ini merupakan sesuatu pekerjaan yang lengkap yang Tuhan kerjakan. Artinya Tuhan menyelesaikan semua pekerjaannya dari awal hari kelahiran Natal sampai kemudian dia mati, bangkit, dan hari ini kita boleh melihat merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, kita boleh bersyukur punya Allah kita, punya Tuhan kita yang begitu luar biasa menyempurnakan semua apapun yang mau dilakukan oleh Tuhan, sehingga hidup kita benar-benar ada di dalam tangannya Tuhan Yesus. Nah, kita boleh melihat ayatnya yang pada pagi ini kita mau bacakan di dalam Kisah Rasul ayat 1 sampai 8, saudara. Itu yang menjadi ayat kunci kita pada pagi hari ini. Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Ayat 9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Saya ulangi, saudara. Sesudah ia mengatakan demikian, Tuhan Yesus mengatakan itu, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, yaitu murid-muridnya, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Artinya Tuhan Yesus sudah nggak kelihatan lagi. Ayat 10, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ayat 11, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Nah, dari ayat ini kita yakin dan percaya, jika yang melihat Tuhan Yesus naik ke surga pada waktu itu adalah murid-muridnya, maka yang akan melihat Tuhan Yesus pun turun dari surga itu juga pasti murid-muridnya lagi. Karena kalau tidak mungkin orang bisa melihat Tuhan kalau bukan muridnya, kalau bukan dekat dengan Tuhan. Dan saya mau katakan bahwa waktunya pun sudah tidak lama lagi.
Tuhan Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama itu. Oleh sebab itu, pastikan Bapak, Ibu, semuanya, saudara-saudara sekalian, jadilah murid Kristus. Jadilah murid Kristus, saya katakan sekali lagi. Saudara katakan amin ya. Jadilah murid Kristus. Saya murid Kristus. Saudara semua, Bapak, Ibu semua murid Kristus. Nah, tujuannya apa? Supaya kita bisa menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dengan cara yang sama. Pada waktu itu dia naik ke surga, di awan ke langit, kemudian Tuhan Yesus pun akan datang kembali seperti itu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah, kita tinggal menantikan waktu itu Tuhan datang kembali. Jadi saya berdoa sekarang untuk Bapak Ibu semua yang ada di sini, di ruangan masing-masing, di rumah masing-masing semuanya, atau yang mendengar program ini, saya berdoa supaya semua Bapak Ibu semua menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang sejati. Amin ya. Nah, yang harus kita lakukan seperti itu, saudara. Nah, jadi inti daripada kenaikan Tuhan Yesus atau peristiwa yang ada saat ini itu ada dua poin yang penting, dua momen yang penting, seperti di gambar yang Bapak Ibu lihat di televisi atau di slide itu. Yang pertama momennya yaitu terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Jadi Tuhan Yesus naik disaksikan oleh murid-muridnya dan awan menutupinya, dan Tuhan Yesus sudah tidak kelihatan lagi oleh murid-muridnya dengan mata jasmani. Nah, kemudian momen yang kedua yang sedang kita tunggu-tunggu, yaitu Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah, momen itu yang kita akan tunggu-tunggu sekarang. Dan saya tadi berdoa supaya Bapak Ibu semua mengalami hal itu. Mengalami momen Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Itu yang menjadi inti hidup kita, supaya kita bisa terus dekat dengan Tuhan, bergaul erat dengan Tuhan, menjadi murid Kristus yang sejati, sehingga pada waktunya kita boleh menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin, saudara ya. Nah, mengapa Tuhan Yesus naik ke surga? Nah, ini yang menjadi satu pelajaran yang hari ini harus kita sadari, harus kita maknai, supaya kita boleh mengerti mengapa Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, yang pertama yaitu menyediakan tempat bagi kita, bagi Bapak, Ibu, saudara semua dan saya. Dalam Yohanes 14 ayat 1 dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, ini digaris bawahi, saudara ya. Untuk menyediakan tempat bagimu, bagi Bapak, Ibu semua dan saya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, di sini yang tadi digaris bawahi yaitu untuk menyediakan tempat bagimu, bagi Bapak, Ibu, saudara dan saya. Kita hidup di dunia ini sementara. Kita hidup di dunia ini hanya beberapa tahun, 70 tahun, kalau kuat 80 tahun ya. Nah, setelah itu kita meninggal. Kita meninggalkan bumi ini. Nah, setelah itu kita kemana akhirnya? Nah, harus pergi ke tempat Tuhan Yesus di mana dia ada saat ini. Itulah tujuannya. Tuhan itu baik. Tuhan itu luar biasa. Memperhatikan hidup kita. Di mana kita pada waktu itu kita menjadi keturunan orang-orang berdosa, turunan Adam dan Hawa. Tapi karena Tuhan menebus kita, menyelamatkan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang diselamatkan. Dan pada waktu kita terima Yesus, menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah kita, maka Tuhan sudah menyediakan tempatnya bagi kita. Roh kita itu akan nanti bersama dengan Tuhan pada waktu kita
pulang ke rumah Bapa. Itu satu kegembiraan, itu satu jaminan. Bapak Ibu semuanya, kita semuanya ada rumah, ada tempat kita di surga bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mungkin kita tidak tahu tempatnya, rumahnya kemana setelah dia meninggal dunia. Nah, ada satu ayat dalam firman Tuhan dalam Alkitab, jika kemah tempat kita dibongkar di bumi ini, maka Tuhan sudah menyediakan suatu tempat, yaitu di surga. Ayat ini suka dibawakan pada saat ibadah kedukaan, tetapi pada pagi ini, ayat ini akan diulang kembali untuk kita semuanya. Dan mengacu kepada Yohanes 14, ayat 3 yang tadi yang sudah saya bacakan, saudara ya. Nah itu, Tuhan begitu baik, Tuhan begitu luar biasa, menyediakan tempat bagimu, bagi kita semuanya. Ayat 3 dikatakan, dan apabila aku kembali ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Nah, nanti Tuhan akan datang kembali membawa kita ke tempat Tuhan ada. Supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Itu sungguh satu peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang sangat indah, yang sangat dinanti-nantikan oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, kadang-kadang ada orang yang ragu, saudara ya. Ragu-ragu. Nah, jangan saudara ragu-ragu bahwa kita punya tempat di surga, jaminan. Karena Tuhan sudah menyediakannya. Di dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, di sini orang yang ragu-ragu harus membaca ayat ini, bahwa tidak ada jalan kepada Bapa, yaitu hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak melalui Tuhan Yesus Kristus, saudara ya. Nah, jadi kita pastikan pada hari ini, pagi ini, kita itu benar-benar punya tempat di surga. Tempat kita bersama dengan Tuhan Yesus. Karena Dia yang sudah naik ke surga, kita punya tempat. Jangan sampai kita ragu-ragu, jangan sampai kita bingung, jangan sampai kita bimbang. Pastikan itu, saudara ya. Nah, intinya mengenai kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yaitu untuk menyediakan tempat bagi kita. Intinya seperti itu, saudara. Itu yang harus kita benar-benar maknai, yang harus benar-benar kita mengerti ya. Jangan hanya asal-asalan kita, oh ya merayakan saja, tetapi kita tidak tahu maknanya. Tapi maknanya seperti yang penting itu. Kita punya tempat di bumi ini sementara. Sekarang dalam kondisi yang sedang kita menghadapi satu keadaan yang sulit. Di dunia ini tidak ada jaminan, tidak ada tempat yang aman. Nah, nanti setelah kita pulang ke rumah Bapa di surga, kita punya tempat yang aman. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada kesusahan, tidak ada pergumulan lebih, tetapi akan ada satu sukacita, nyanyi bersama tiap hari bersama dengan Tuhan. Itu satu produk yang tadi saya nyanyi di awal saya mau khotbah. Itu satu dari hati yang tulus ingin memuji Tuhan bahwa Tuhan Yesus hadir di sini. Itu yang harus kita lakukan setiap hari dimanapun kita berada. Jadi kehidupan kita dalam dunia ini penuh kegelisahan seperti tadi di ayat yang pertama, Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu. Jadi banyak gelisah hidup kita. Kadang-kadang kita gelisah memikirkan akhir hidup kita bagaimana, atau juga gelisah menghadapi permasalahan yang ada di bumi ini. Kita gelisah, cemas, tetapi Tuhan berkata pada pagi hari ini, janganlah gelisah hatimu, jangan khawatir dengan hidupmu saat ini. Walaupun menghadapi satu situasi COVID, virus yang saat ini belum bisa diatasi dengan baik oleh negara-negara atau oleh siapapun, dokter semuanya. Tetapi kita nggak boleh gelisah, nggak boleh takut, nggak boleh khawatir. Percayalah kepada Tuhan. Hidup di dunia ini relatif singkat. Nah, mari kita pegang perkataan Tuhan pada pagi ini, bahwa Dia telah menyediakan tempat bagi kita di surga. Saudara katakan amin ya. Puji Tuhan.
Nah, jadi Tuhan akan menolong kita semuanya untuk kita terus berjalan, menyongsong, mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dengan cara yang sama, Tuhan akan datang kembali, saudara. Ya, kita terus imani, kita terus gumuli itu, sehingga kita boleh hidup dengan baik, hidup dengan berkenan kepada Tuhan, hidup terus memuliakan nama Tuhan dengan kehidupan kita semuanya. Walaupun dengan keadaan sulit, keadaan apapun, tapi kita tidak lupa memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tadi yang pertama, menyediakan tempat bagi kita. Yang kedua, yaitu untuk mengutus Roh Kudus untuk kita, saudara. Ya, mengutus Roh Kudus untuk kita. Yohanes 16 ayat 7 dikatakan, Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik berguna bagi kamu jika aku pergi. Nah, Tuhan Yesus katakan seperti itu, jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Artinya mengutus penghibur, Roh itu, Roh Kudus penghibur kepada kita, saudara. Ya, penghibur itu tidak akan datang kepadamu jikalau aku tidak pergi. Artinya jikalau Tuhan tidak naik ke surga. Jadi aku akan mengutus dia kepadamu, mengutus Roh Kudus itu kepada kita. Jadi kita pada saat percaya kepada Tuhan dan terima Tuhan, mengakui Tuhan Yesus sebagai Allah kita, sebagai juru selamat kita, maka Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita. Nah, Roh Kudus itu disebutkan roh penghibur. Jadi pada saat kita sekarang menghadapi situasi yang sulit, situasi yang kadang-kadang cemas, takut, COVID, virus, nah kita butuh penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan menghibur kita, saudara. Memberikan ketenangan, memberikan kekuatan, memberikan pikiran-pikiran yang logik, pikiran-pikiran yang normal, pikiran-pikiran yang dari Tuhan, yang membuat hidup kita terus ya mampu berjalan. Karena ada Roh Kudus yang menghibur kita semuanya. Nah, kalau Tuhan Yesus tidak naik ke surga, jadi artinya Tuhan Yesus itu secara fisik ada di daerah pada waktu itu di Timur Tengah, di dunia. Nah, dia hanya bergaul atau dia hanya bisa dinikmati atau kebersamaannya hanya dengan orang-orang di sekitarnya, saudara. Kalau dia tidak naik ke surga. Nah, beruntung sekali Tuhan Yesus itu naik ke surga. Kita bisa menikmati kebersamaannya karena dia mengutus roh penghibur itu. Jadi saudara bayangkan ya, kalau Tuhan Yesus itu ada di sana, masih tetap di daerah pelayanannya di daerah Timur Tengah, dia tidak naik ke surga, maka dia ada di situ. Hanya orang-orang yang di sekitar itu yang bisa ada bersama dengan Yesus. Nah, kita yang ada di Indonesia, yang jauh dari tempat itu, kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Nah, ajaibnya Tuhan seperti itu ya. Luar biasanya Tuhan memperhatikan kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus harus naik, harus pulang ke surga. Dia bersama Bapa sekarang. Sehingga dia mengutus roh penghibur itu, Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Ya, sehingga kita ada bersama dengan Tuhan karena ada Roh Kudus dalam hati kita. Sudah katakan amin ya. Sudah percaya Roh Kudus pun ada dalam kehidupan kita semuanya. Bapak Ibu semua di rumah pada waktu percaya kepada Tuhan, semua keluarga akan bersama dengan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan Anda semuanya. Nah, fungsi daripada Roh Kudus saya mau jelaskan ada 4, saudara ya, supaya kita tahu bahwa kenapa Roh Kudus itu diutus untuk kita. Fungsinya ada 4. Yang tadi 1 yaitu sebagai roh penghibur yang memberi kekuatan, yang memberi ketenangan, yang memberikan kita semuanya lah untuk waktu kita menghadapi sulit, waktu kita menghadapi kesusahan, Tuhan akan menolong, menghibur kita. Tuhan akan memberikan kedamaian buat kita. Itu luar biasanya Roh Kudus. Sehingga kita tidak panik, tidak menghadapi semuanya jelek, tetapi karena ada Tuhan, Roh Kudus yang menghibur kita, sehingga roh itu akan selalu menuntun kita berjalan maju dengan kita semuanya. Yang pertama, roh penghibur. Yang kedua, menginsyafkan dunia akan dosa. Jadi Roh Kudus itu akan mengingatkan orang-orang yang berbuat dosa supaya ayo insyaf, ayo berbalik kepada Tuhan. Nah, di dalam Yohanes 16 ayat 8 dikatakan, dan kalau ia datang,
ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa. Nah, jadi sekali lagi saya katakan, Yohanes 16 ayat 8, dan kalau ia datang, ia akan mengisapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa. Jadi Roh Kudus itu akan menginsafkan orang-orang yang berbuat dosa supaya melakukan kebenaran, saudara. Nah, ini ada satu contoh di dalam Alkitab, yaitu mengenai pertobatan anak bungsu yang hilang. Ya, saudara bisa baca di dalam Lukas 15 ayat 18 ya. Jadi ceritanya si anak bungsu itu mau meminta warisan kepada ayahnya, pergi jauh ke suatu negeri untuk berfoya-foya. Padahal meminta warisan kepada ayahnya itu sungguh satu hal yang tidak diperbolehkan pada waktu itu ayahnya masih hidup. Tapi dia memaksa pergi. Artinya dia berbuat dosa jauh daripada ayahnya. Berbuat foya-foya, berbuat yang aneh-aneh. Jadi berdosa kepada bapaknya. Tetapi pada satu saat dia mengalami kehabisan uang, kehabisan harta. Dia hidupnya menderita. Dia hidupnya sengsara. Akhirnya dia mau bekerja di satu peternakan babi, memakan ampas makanan babi itu. Dan dia sangat menderita sekali. Pada waktu dia sangat menderita, dia ingat bapaknya. Dia mau bekerja lagi sama bapaknya. Banyak tenaga-tenaga upahan di rumah bapaknya pun makan dengan layak. Dia berpikir kepada bapaknya untuk kembali. Di ayat yang ke-18, Lukas 15 dikatakan, aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap Bapak. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya dan tergelaklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya berlari mendapatkan dia, lalu merangkulnya dan mencium dia. Di dalam slide ilustrasi yang ada di layar saudara, terlihat si anak sedang ditunggu oleh ayahnya. Ayahnya berlari menyambut si bungsu itu yang pulang. Dia tergerak hatinya. Dia mengasihi anak bungsunya walaupun telah berpoya-poya menghabiskan harta. Tetapi ayahnya tidak ingat akan dosa-dosanya. Ayahnya tetap menyambutnya dengan begitu hangat, berlari, merangkul dan mencium daripada anak bungsu yang hilang itu. Nah, di sini pada waktu anak bungsu itu kembali kepada bapaknya, ada Roh Kudus yang mengingatkan, yang mau menginsyafkan dia bertobat untuk kembali kepada bapaknya. Nah, ini sungguh satu kisah yang gambaran hati Bapa di sorga, yaitu sebuah hati yang dipenuhi dengan kasih yang sempurna bagi kita masing-masing. Dan kita adalah anak-anaknya yang sudah berdosa, telah menerima kembali keselamatan kekal, saudara ya. Nah, kita bersyukur ada Bapa kita di surga yang mau menyambut kita semuanya kembali, datang. Sehingga kita dulunya mungkin juga pernah berbuat dosa, dulunya kita jauh dari Tuhan, tetapi kita boleh insyaf, boleh bertobat, kembali datang kepada Tuhan. Nah, itu fungsinya Roh Kudus. Fungsinya Tuhan Yesus naik ke sorga, mencurahkan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu akan bekerja di setiap orang, akan mengisyafkan, sehingga orang-orang itu boleh kembali pulang, datang ke rumah Bapa, menjadi orang yang benar, orang yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan, menjadi orang yang setiap hari hidup benar di hadapan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Maka jika di antara kita yang masih suka ya melakukan dosa, segera minta ampun dan kembali kepada Tuhan, kepada Bapa di sorga. Tuhan, ampuni aku. Tuhan, tolong aku supaya aku dekat dengan Bapa dan aku mau bertobat pada saat ini, meninggalkan dosa-dosaku, meninggalkan masa laluku, sehingga Tuhan akan menyelamatkan kita semuanya. Saudara katakan amin ya, puji Tuhan. Nah, itulah fungsi yang kedua, menginsyafkan dunia. Yang ketiga, saudara ya, fungsi daripada
Roh Kudus, yaitu menjadi penolong bagi kita semuanya. Yohanes 14 ayat 16 dikatakan, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selamanya," saudara. Menyertai kita selamanya. Tuh, penolong itu menyertai kita selamanya. Orang atau siapapun tidak bisa menolong kita selamanya, terbatas. Tetapi kalau Roh Kudus menolong kita selamanya. Menolong itu artinya seperti seorang yang berjalan bersama-sama, memberikan bimbingan, arahan, nasihat, dan tuntunan akan jalan-jalan yang harus kita tempuh. Jadi Roh Kudus ini luar biasa, membimbing kita, mengarahkan kita, memberikan pencerahan, memberikan jalan, memberikan tuntunan untuk kita terus berjalan dalam situasi apapun, terutama saat ini situasi kita sedang sulit, sedang bingung, kadang-kadang usaha bingung, bisnis bingung, semuanya, tetapi Tuhan akan memberikan pertolongan. Roh Kudus akan memberikan pertolongan, arahan buat kita, sehingga kita tidak bingung lagi. Kita tidak menghadapi kegalauan, tetapi akan menolong kita terus berjalan maju selamanya. Rekan kita ataupun siapapun kita di dunia ini tidak bisa selamanya, tetapi Roh Kudus akan menolong kita selamanya. Saudara katakan amin ya. Nah, yang keempat, saudara, fungsinya Roh Kudus yaitu akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran dan memberitahu hal-hal yang akan datang. Hal-hal yang akan datang tuh masa depan kita, Tuhan akan beritahu. Kemudian ayatnya Yohanes 16 ayat 13 sampai 14 dikatakan, "Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku." Jadi Tuhan atau Roh Kudus akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ke depan itu kita tahu. Jadi kita punya future, kita punya masa depan. Itu Tuhan tahu, saudara. Ibarat Tuhan itu adalah sutradara hidup kita, saudara ya. Kalau sebuah film, saya ilustrasikan dengan sebuah film, itu si sutradaranya itu tahu ceritanya, saudara, dari awal hingga akhir. Nah, Tuhan Yesus begitu juga. Tuhan adalah sutradara hidup kita, saudara. Tapi dalam perjalanannya ini kita harus melakukan sendiri. Nah, ada dua hal dalam perfilman yang saya tahu, saudara, movie, yaitu kalau kita bisa melihat ringkasan film, ya, atau ada yang kedua yaitu preview film atau pratinjau. Jadi film itu hanya di preview. Kalau ringkasan itu hanya cuplikan-cuplikan kecil dan hasil akhirnya itu diketahui. Jadi kadang-kadang kita tidak tertarik. Tetapi kalau preview itu secara umum kita mengetahui bahwa film itu ditinjau akan hasilnya, wah, menarik, saudara. Nah, kita pun dipimpin oleh Tuhan atau diarahkan oleh Roh Kudus itu supaya kita bisa menjalani semuanya, melihat kehidupan kita ke depan itu menarik. Nah, ada contoh, saya suka nonton film dulu, saudara ya, nonton film Mission Impossible. Ya, itu cerita yang menarik kadang-kadang ya, dari awal hingga akhirnya tuh nggak bosen. Nah, pernah satu saat saya nonton film Ghost Protocol, saudara ya. Jadi itu ceritanya nggak bosen sekali. Ceritanya tuh kalau kita lihat, kalau previewnya itu akan ada sesuatu action daripada si pemain intinya, Tom Cruise pada saat itu ya. Nah, itu sangat menarik kalau kita lihat previewnya, apalagi kalau kita nontonnya. Kalau kita nontonnya langsung lebih menarik lagi, dan hasil akhirnya tuh kita akan melihat endingnya tuh happy ending. Nah, intinya secara umum kalau kita bisa melihat preview film Mission Impossible adalah sebuah film ringan yang tidak terlupakan, saudara ya. Nah, cocok ditonton oleh kita semua yang sedang menghadapi kepusingan atau apa. Jadi sebagai hiburan, Mission Impossible itu menjadi menarik, menjadi kita semangat, menjadi kita happy, saudara ya. Nah, intinya Tuhan pun sama. Dalam kehidupan kita,
Tuhan akan membuat kita menjadi happy. Tuhan membuat kita jadi bersemangat. Tuhan adalah sutradara hidup kita. Dan Dia akan memberikan satu tips-tips cara-cara hidup kita. Tapi Dia tidak akan memberikan bocoran akhir hidup kita itu bagaimana. Akhir hidup kita itu gimana? Enggak. Tetapi Tuhan akan menuntun dengan Roh Kudus yang ada dan memberikan janji-janjinya, firman Tuhan untuk masa depan kita, saudara ya. Janji-janjinya itu greater blessing yang kita sekarang lagi nikmati firman Tuhan tahun ini, greater blessing. Nah, janji-janjinya itu, maka Roh Kudus itu yang akan menuntun kita. Nah, tetapi Roh Kudus juga akan melihat kita, saudara ya. Nah, Tuhan tidak akan menunjukkan apa yang Dia punya untuk kita di masa depan sampai kita terbukti setia dengan pemberiannya di masa kini, saudara. Saya katakan sekali lagi, Tuhan tidak akan menunjukkan apa yang Dia punya untuk kita seluruhnya atau di masa depan kita sampai kita terbukti setia dengan pemberiannya di masa kini. Artinya Anda semua, Bapak Ibu semua setia melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita pada hari ini. Jadi perkara kecil itu, setiap dalam perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan kita perkara besar. Ada ayatnya itu, saudara ya, dalam Lukas 16 ayat 10. Jadi Roh Kudus akan menuntun kita untuk kita bisa melakukan perkara-perkara kecil, beres, setia. Nah, maka Tuhan akan menuntun kita kepada hal-hal yang besar. Atau masa depan kita itu seperti yang tadi, Tuhan akan menuntun kita kepada hal-hal yang akan datang. Nah itu, tapi kita harus bisa melakukan semuanya itu pada hari ini, saat ini dengan setia, perkara-perkara kecil. Jadi hal kecil beres, semuanya. Nah, Tuhan akan menuntun kepada hal yang lebih besar. Masa depan kita, masa depan yang penuh dengan harapan, saudara. Ya. Nah, itulah fungsinya Roh Kudus. Jadi kita harus bisa setia melakukan perkara-perkara kecil sekarang yang harus kita lakukan dengan baik. Maka Tuhan akan menuntun kepada kita pada hal-hal yang besar, masa depan yang besar buat kita semuanya. Nah, jadi kesimpulannya firman Tuhan pada hari ini, saudara, yaitu betapa pentingnya Tuhan Yesus naik ke surga. Yaitu yang pertama, untuk menyediakan tempat bagi kita. Dua, untuk mengutus Roh Kudus untuk kita. Roh Kudus itu fungsinya yaitu untuk menghibur, mengisapkan dunia akan dosa, menjadikan penolong kita, dan juga memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran, memberitahukan hal-hal yang akan datang. Nah, semoga saudara bisa mengerti hari ini firman Tuhan yang saya sampaikan, dan firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semuanya, saudara ya. Puji Tuhan. Nah, saya mau berdoa kepada Bapak Ibu semuanya pada pagi ini supaya kita terus dipimpin oleh Roh Kudus pada pagi ini, dan hidup kita akan menikmati semuanya dengan baik. Mari kita berdoa, saudara, untuk firman Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan buat berkat firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi ini. Tuhan, Engkau memberikan kami pencerahan sehingga firman Tuhan benar-benar kami terima, Tuhan, dan kami boleh mengerti makna daripada kenaikan Yesus Kristus ke surga. Yaitu yang pertama, menyediakan tempat bagi kami semuanya. Kami bersyukur buat semua ini, Tuhan. Juga yang kedua, Tuhan mengutus Roh Kudus dalam kehidupan kami semuanya. Sehingga Roh Kudus itu akan berfungsi dalam kehidupan kami sebagai penolong kami, sebagai penghibur kami, sebagai teman untuk kami boleh berjalan, untuk kami dapat mengarungi kehidupan kami dan mengetahui masa depan kami yang akan datang bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah sutradara hidup kami, Tuhan. Sehingga kami percaya, Tuhan, Engkau mempunyai rancangan damai sejahtera, rancangan yang penuh dengan harapan. Masa depan kami, masa depan yang penuh dengan harapan di hari-hari yang akan datang, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat firman Tuhan yang sudah kami baca pada pagi, yang sudah kami dengar pada pagi ini, Tuhan. Engkau tanamkan dalam hati kami, pikiran kami, Tuhan. Juga hamba berdoa pada pagi ini buat semua jemaat yang ada di rumahnya masing-masing, Tuhan. Engkau berkati segala pergumulan hidupnya, segala masalah apapun yang mereka hadapi, Tuhan. Tuhan bungkus semua jemaat yang ada dengan darah Yesus, dengan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan mereka semuanya, Tuhan.
sehingga mereka semua dalam kondisi baik-baik saja, sehat semuanya Tuhan, boleh menikmati berkat Tuhan, boleh menikmati janji-janji Tuhan. Greater blessing terjadi bagi kami semuanya, karena ada Roh Kudus yang menuntun hidup kami, menuntun masa depan kami Tuhan. Walaupun kami saat ini menghadapi keterbatasan, kesulitan, tetapi janji-Mu tidak berubah, janji-Mu tidak berubah, iya dan amin. Masa depan kami, masa depan yang penuh harapan dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati semua jemaat yang ada Tuhan, Engkau lawati mereka satu persatu. Segala persoalan, masalah apapun yang mereka hadapi, Tuhan berkati. Berikan pertolongan, berikan apapun yang mereka perlukan, Tuhan cukupkan semuanya Tuhan, sehingga nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan, dan pagi ini juga Tuhan, kami mau berdoa untuk semua jemaat, kiranya semua jemaat boleh menerima berkat dari Tuhan. Mari kita angkat tangan dan buka hati kita. Marilah saudara-saudara kita terima berkat Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan kuasa Roh Kudus memberkati saudara-saudara sekalian mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat, kita semua katakan amin. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati kita semuanya. Sudah baik-baik saja, shalom dan sampai ketemu lagi. Amin. Terima kasih bagi Anda yang sudah mengikuti IFJF Citylink Online Service hari ini. Saya percaya Anda semua dikuatkan dan diberkati melalui praise and worship dan firman Tuhan hari ini. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan maupun perpuluhan bagi Tuhan melalui gereja ini, Anda dapat langsung mentransfernya melalui rekening FJF Citylink. Bagi Anda yang memiliki pokok doa yang ingin didoakan, tim kami siap untuk membantu setiap pokok doa yang Anda miliki. Untuk itu, silakan kirimkan pokok doa pada nomor yang tertera pada layar. So, jangan lupa Anda follow dan subscribe sosial media kita, supaya mendapatkan informasi terbaru dan terupdate dari gereja kita. Sampai jumpa di ibadah online hari Minggu, tanggal 24 Mei 2020 jam 9 pagi. Stay healthy and God bless you! In praise I will sing the love of my life. Jesus, you're all that I want. All that I need, I give all that I have, all I hold dear. I'm running to you. You're my reason to live. You're my hope, my strength. I trust in your name, the love of my life. So I lift my hands in praise. I will sing the love of my life. You're my